Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah. Saya dari Universitas Nurdin Hamzah, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan mata kuliah Ekologi Pemerintahan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi sistem pemerintahan. Baik, sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan campuran, dan sistem pemerintahan komunisme. Yang pertama, saya akan membahas sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem di mana pemerintahan dan merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Untuk disebut sebagai sistem presidensial, ada 3 unsur bentuk pemerintahannya. Yang pertama yaitu presiden yang dipilih rakyat, kemudian si presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian presiden harus dijamin memiliki wewenang legislatif oleh Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendahnya subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu. Biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisi presiden yang melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu negara. Sistem parlementer jauh berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana di negara dengan sistem pemerintahan parlementer dapat mempunyai presiden dan perdana, di mana presiden hanya sebagai simbol dalam pemimpin negara yang melakukan dan memimpin segala kegiatan pemerintahan, tetaplah Perdana Menteri. Parlemen adalah badan legislatif yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pada sistem parlementer terdapat 2 pemimpin, yakni Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan presiden atau raja sebagai kepala negara. Parlemen mempunyai kekuasaan untuk mengangkat dan menurunkan Perdana Menteri. Sistem parlementer fungsinya lebih kepada sistem negara, tetapi tidak banyak ikut campur terkait dengan sistem pemerintahan. Walaupun ia memiliki wewenang yang begitu fatal bagi sistem sebuah negara, parlementer tidak bisa semena-mena dalam menurunkan pemimpin negaranya. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu pemerintahan. Kemudian kita masuk yang selanjutnya, yaitu pemerintahan campuran atau
konstitusi campuran. Pemerintahan campuran adalah sebuah bentuk pemerintahan yang mencampur unsur-unsur demokrasi, aristokrasi, dan monarki. Gagasan tersebut dipopulerkan pada zaman klasik dan dalam rangka mendeskripsikan stabilitas dalam suatu negara. Yang terakhir yaitu sistem pemerintahan negara komunis. Negara komunis adalah istilah politik yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk pemerintahan suatu negara yang menganut sistem satu partai dan mendeskripsikan kesetiaan kepada komunisme. Negara-negara komunis ini yang masih ada hingga kini adalah Republik Rakyat Tiongkok. Adapun ciri-ciri dari negara komunisme ini dapat kita lihat. Yang pertama yaitu memiliki paham ateis atau tidak mengakui adanya Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu segala hal yang dimiliki oleh rakyat adalah kekuasaan pemerintahan juga. Pemerintahan mempunyai kekuasaan tertinggi di negara penganut ideologi komunisme. Adapun yang ketiga, dalam ideologi komunisme, individu dianggap sebagai masyarakat dalam jumlah yang banyak atau majemuk. Jika ada seorang individu melakukan usaha lebih untuk membuatnya terlihat lebih tinggi daripada pemerintahan, tidak akan dianggap oleh pemerintah. Negara-negara yang masih menganut ideologi komunisme yaitu antara lain yang pertama yaitu Republik Rakyat Tiongkok, kemudian ada Korea Utara, Kuba, Transnistria, Laos, dan terakhir yaitu Vietnam. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon koreksinya kembali oleh rekan-rekan. Apabila ada kesalahan dari saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.